Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial pembuatan media pembelajaran berbasis virtual reality, dan aplikasi yang saya gunakan bernama Milea Lab yang merupakan aplikasi khusus untuk membangun lingkungan media pembelajaran berbasis virtual reality. Dan aplikasi ini memiliki dua versi, yaitu versi gratis dan versi berbayar. Dan versi yang saya gunakan dalam tutorial kali ini adalah versi berbayar. Baik, aplikasi ini terdiri dari beberapa fitur utama. Bisa dilihat di sebelah kiri, ini adalah fitur-fitur yang dimiliki oleh aplikasi Milea Lab. Kemudian di bagian tengah ini adalah area bekerjanya kita, di mana kita menaruh semua objek di bagian tengah. Dan di sebelah kanan ada object list yang merupakan list dari objek-objek yang nantinya kita akan gunakan. Nah, terkait dengan fitur-fitur dari aplikasi ini terbagi menjadi 4 fitur utama. Yang pertama adalah 3D Asset, kemudian Sky, kemudian ada efek musik, dan juga interaksi. Nah, saya akan membahasnya satu persatu dimulai dari 3D Asset. Nah, 3D Asset sendiri dibagi menjadi 4, yaitu ada Environment, Structures, Static, dan Animated. Di mana environment merupakan lingkungan yang berupa template jadi yang sudah dirancang oleh tim Milea Lab sehingga bisa langsung digunakan. Nah, cara penggunaannya sangat mudah, yaitu dengan sistem drag drop. Sebagai contoh, jika saya ingin menggunakan lingkungan berupa Taman Nasional Komodo, gitu ya, maka saya menggunakan pilihan ini, kemudian saya klik kiri, saya sorot ke kanan. Nah, otomatis dia sudah ditempatkan di workspace dan telah muncul di sebelah kanan, yaitu di object list. Nah, kalau kita lihat di object list, ini ada dua objek, yaitu player dan Komodo National Park, di mana Komodo National Park ini sendiri merupakan environment yang tadi kita masukkan. Sedangkan player, kalau saya klik 2 kali, ini adalah titik awal sudut pandang dari kita ketika kita menggunakan kacamata VR nantinya. Nah, ini bisa disesuaikan. Posisinya bisa digeser-geser sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau saya menaruhnya di dekat bangunan ini, maka ketika nanti saya mengakses pertama kali dengan menggunakan kacamata VR, maka sudut pandang saya adalah saya akan membelakangi gedung ini, ya. Nah, di fitur environment ini ada banyak sekali template yang sudah dibuat oleh tim Milea Lab dan kita bisa memakainya langsung, atau bisa juga kita mencari yang sesuai dengan cara kita mengetikkan kata kunci di bagian search. Nah, kemudian fitur yang kedua dari bagian 3D Assets ini adalah Structures. Structures ini sebenarnya lebih kepada struktur berupa bangunan, sehingga di sini bisa dilihat ada struktur berupa tembok, kemudian pintu, jendela, gerbang, tangga, dan seterusnya yang bisa digunakan. Dan cara penggunaannya juga sangat simpel, sama juga seperti sebelumnya, yaitu dengan sistem drag drop. Misalnya saya ingin menggunakan salah satu objek, misalnya tinggal saya drag dan drop di lokasi yang saya inginkan. Dan ini juga bisa langsung di atur posisinya sesuai dengan keinginan kita. Jika kita ingin merotasi, bisa kita klik di sebelah kiri atas. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian bagian lain dari 3D Assets adalah static, di mana ini merupakan objek statis yang bukan gedung. Bisa kita lihat di sini ada macam-macam peralatan yang bisa digunakan untuk mempercantik atau melengkapi lingkungan belajar kita. Misalnya di sini jika saya ingin menambahkan sebuah tank, tinggal saya drag dan drop, gitu ya. Dan ini bisa diatur posisinya. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagian yang keempat dari 3D Assets adalah Animated.
Nah, ini merupakan salah satu fitur yang menurut saya membuat Media Lab ini sangat menarik, di mana kita bisa memberikan animasi ke dalam lingkungan belajar kita. Misalnya di sini saya memberikan animasi orang yang sedang berolahraga, ya. Nah, kita bisa sesuaikan posisinya. Dan objek-objek ini bisa ditambahkan sebanyak mungkin, tergantung kreativitas dan kebutuhan kita. Jadi, jika kita merasa bahwa lingkungan kita terlalu sepi, maka kita bisa tambahkan banyak objek-objek animasi sehingga lingkungan belajar berbasis virtual reality ini bisa terasa lebih hidup. Nah, itu 4 bagian dari 3D Asset. Bagian yang selanjutnya atau fitur berikutnya adalah fitur Sky. Nah, fitur Sky ini akan mengganti tampilan langit kita. Kalau kita lihat di sini langit berwarna biru keabu-abuan, gitu ya. Nah, jika saya ingin mengubahnya, tinggal saya drag and drop juga. Misalnya saya ingin mengubahnya menjadi suasana hutan, tinggal saya drag dan drop. Oke, namun ini tampaknya akan lebih aneh gitu ya, karena ada laut dan tiba-tiba ada pohon, tapi itu sesuai kebutuhan atau kreativitas masing-masing gitu ya. Intinya itu adalah cara penggunaan dari fitur Sky. Kemudian ada lagi fitur musik di sini. Kita bisa tambahkan musik sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kalau kita merasa bahwa lingkungan belajar yang kita buat ini terlalu sepi, kita bisa menambahkan banyak sekali musik yang sudah ada dalam aplikasi ini. Nah, kemudian fitur yang menurut saya membuat Media Lab ini menjadi sangat menarik adalah ada namanya fitur interaksi, di mana di sini ada terdiri dari 8 subfitur lagi. Mungkin saya akan mengawalnya dengan menampilkan salah satu fitur yang menurut saya sangat menarik, yaitu fitur YouTube video, di mana di dalam dunia virtual ini kita bisa menonton video YouTube seolah-olah kita menonton sebuah TV layar lebar, gitu ya. Nah, ini kalau saya zoom, terlihat bahwa di sini dia meminta link YouTube. Jadi kita bisa copy link YouTube yang ingin kita tampilkan, kemudian kita paste di bagian link. Kemudian di title-nya ini kita berikan judul dari video ini. Misalnya kalau pada kelas elektronika, misalnya kita menampilkan video tentang prinsip kerja dari transistor, maka kita copy link video YouTube yang sudah kita dapat dan kita paste di bagian ini. Nah, untuk sudut layarnya juga bisa diutak-atik sama seperti objek-objek yang lain, bisa digeser kiri kanan atas bawah, bisa di-rotate juga, dan seterusnya. Nah, hal penting yaitu ketika saya menaruh titik layar YouTube di sini, ya, maka ketika saya menggunakan kacamata VR, tampilannya akan seperti tampilan yang terlihat di sini. Oke, kemudian ada lagi fitur custom image. Kalau tadi YouTube untuk memutar video, nah kalau custom image ini untuk menampilkan gambar atau foto, ya, menampilkan gambar atau foto. Nah, kalau misalnya kita ingin memberikan satu materi yang sudah ada gambarnya, bisa kita taruh di sini. Nah, ini kalau kita zoom, ini ada pilihan import, kita bisa klik dan kita bisa pilih di lokasi mana gambar kita tersimpan. Setelah itu kita klik import. Nah, kemudian fitur yang berikutnya adalah fitur yang tidak kalah menarik juga adalah standpoint. Nah, standpoint ini sebenarnya adalah salah satu alat bantu di mana bisa membuat kita bergerak atau seolah-olah berjalan dalam lingkungan virtual ini. Seperti kita ketahui bahwa ada kacamata VR yang mendukung sensor posisi, sehingga kalau kita berjalan maka otomatis pandangan kita atau sudut pandang kita di dalam lingkungan juga akan bergerak atau berpindah. Tapi ada juga perangkat VR yang tidak memiliki sensor tersebut, sehingga kita bisa mengakalinya dengan menggunakan standpoint. Nah, standpoint ini misalnya kalau saya taruh standpoint 1 di sini, kemudian kita bergeser lagi, gitu ya.
Kita bergeser lagi dan saya taruh satu lagi di sini. Nah, standpoint ini adalah alat bantu. Kalau misalnya saya menaruh player di titik ini, sehingga nanti pada saat kita menggunakan kacamata VR, maka sudut pandang kita mula-mula akan ada di titik ini. Nah, kita bisa berpindah ke tempat lain dengan bantuan standpoint. Jadi kalau kita memilih standpoint 1, maka kita seolah-olah akan berjalan ke titik 1. Kalau memilih standpoint 2, kita akan berjalan ke titik 2 dan seterusnya. Nah, kemudian ada satu fitur lagi yang menyerupai standpoint, tapi dia bisa berpindah ke lingkungan yang lain. Kalau standpoint tadi berjalan dalam lingkungan yang sama, kalau ini bisa berpindah ke lingkungan yang lain, yaitu portal. Nah, portal ini kita bisa berpindah ke scene yang lain. Bisa kita coba dengan klik scene, kemudian kita pilih. Jika sebelumnya kita sudah buat lingkungan yang lain, kita bisa pilih, kita bisa bergerak atau berpindah ke lingkungan tersebut. Nah, jika kita sudah membuat kreasi kita bisa melihat tampilan sementaranya dengan cara kita klik demonstrate di sebelah kanan atas. Nah, ini adalah tampilan yang akan kita lihat ketika kita menggunakan kacamata VR. Kurang lebih seperti ini, gitu ya. Nah, ini ada standpoint. Kalau saya bergerak, saya klik, maka saya akan bergerak ke standpoint 1. Kalau saya pilih kedua, maka dia akan bergerak kedua dan seterusnya. Nah, ini belum sempurna karena kita belum mengatur posisinya dan seterusnya. Nah, kesimpulan saya sementara selama menggunakan aplikasi ini adalah sangat membantu dalam membuat media pembelajaran berbasis virtual reality, karena sangat mendukung dari segi objek animasi, dari segi fitur-fitur, ada YouTube tadi, ada custom image, standpoint, portal, dan seterusnya. Bahkan ada juga pop-up info, di mana kita bisa membuat quiz di dalam lingkungan virtual ini. Kita bisa menambahkan quiz dan sudah ada passing grade yang bisa diatur, kemudian ada waktu pengerjaan yang juga bisa diatur, kemudian bisa menambahkan soal sendiri, gitu ya. Misalnya saya tambahkan satu soal di sini, kemudian saya bisa memberikan pilihan jawaban, gitu ya. Kalau kita ingin menambahkan pilihan jawaban, tinggal kita klik pilihan add answers, kemudian kita berikan pilihan jawaban yang sesuai. Oke, kemudian kita juga bisa menambahkan soal berbentuk foto atau gambar. Sama juga, tinggal kita klik add an image, kemudian kita pilih di mana lokasi kita menaruh foto tersebut. Setelah itu kita save. Nah, ini sudah muncul quiz. Jadi sehingga peserta ketika menggunakan kacamata VR, dia bisa mengerjakan quiz dengan menggunakan bantuan ini. Jadi overall, aplikasi ini sangat membantu dan sangat disarankan bagi dosen yang ingin membuat variasi dalam kelas, dalam proses pembelajaran yang mungkin hanya ceramah dan seterusnya. Nah, bisa menggunakan aplikasi ini untuk membuat satu media pembelajaran interaktif yang sangat menarik, tergantung dari kreativitas masing-masing dosen. Nah, semoga tutorial ini boleh bermanfaat dan juga bisa digunakan untuk mengembangkan proses pembelajaran di kelas, dan baik dosen maupun mahasiswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih baik lagi. Terima kasih.